Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Adi Nugraha, kelas A, NIM 1800018266. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Analisa Perancangan Perangkat Lunak 2021, saya akan menjelaskan uji kompetensi 2, yaitu tugas pertemuan 8-12. Tugas 8, yaitu membuat rancangan user interface sesuai dengan diagram activity. Yang pertama, sebelum kita membuat user interface, kita harus menyesuaikannya dengan use case diagram yang telah kita buat, atau kalau belum dibuat maka buat use case diagram dulu. Nah, di sini yaitu kasus sistem aplikasi penjualan handphone contohnya. Nah, ini di sini aktornya ada penjual, pembeli, dan admin. Nah, pertama, ini salah ya, bukan pimpinan tapi admin. Pertama, pembeli menulis daftar barang, lalu penjual menerima daftar barang yang dibeli atau melayani pembeli. Setelah itu, penjual mengecek ketersediaan atau stok barang yang mau dibeli. Setelah itu, pembeli langsung melakukan pembayaran berdasarkan barang yang telah dibeli tadi ke penjual. Penjual lalu langsung mencetak struk pembayaran dan diserahkan ke pembeli. Maksudnya setelah itu penjual juga harus mencatat laporan penjualan barang dan diserahkan kepada admin toko tersebut. Admin itu lalu memeriksa laporan penjualan apakah sesuai dengan pembayaran yang telah diterima pembeli tadi yang ada di struknya tadi itu. Lalu admin apabila laporan tersebut sesuai maka mengakses atau mengaksesi laporan penjualan barang tersebut. Yang pertama, kita harus membuat activity diagram. Nah, ini yaitu activity diagram sistem penjualan handphone. Yang aktornya ini kita sesuaikan dengan use case diagram tadi. Karena tadi ada 3, maka di sini ada 3 aktor. Itu pembeli, penjual, pimpinan atau admin. Nah, ini lingkaran merah ini 2 adalah ini start, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ini finish. Pertama, ini sesuai kotaknya. Kotak ini 1, maka ini pembeli. Perilaku yang dilakukan pembeli, ini yang dilakukan penjual, ini yang dilakukan admin. Nah, tanda panahnya bisa ke kanan tergantung prosesnya. Pertama, pembeli memilih barang atau handphonenya, lalu membuat daftar handphone yang mau dibeli mana aja, lalu penjual menerima daftar barang yang mau dibeli. Oh iya, ini tuh prosesnya hampir sama dengan use case diagram, hanya pembentukannya pun beda dan di sini lebih diperdetail dengan gambar gitu. Lalu penjual mengecek ketersediaan barang yang mau dibeli. Kalau ada, maka garisnya ke kiri ini nih ada. Lalu memberikan barang yang dibeli oleh pembeli dan pembeli menerima barangnya, lalu melakukan pembayaran tersebut. Lalu penjual menerima pembayaran. Oh iya, tadi semisal penjualnya tidak menemukan barangnya atau barangnya habis, maka langsung ke sini, langsung selesai, barangnya kosong. Oh iya, saya lanjutkan. Ini setelah penjual mencatat laporan penjualan barang, dia punya 2 proses, yaitu untuk yang ke pembeli, dia mencetak struk pembayaran, lalu pembeli menerima struk pembayarannya. Bila ke admin, itu tuh prosesnya adalah memberikan laporan penjualan barang yang telah dicatat tadi ke admin. Lalu admin menerimanya dan memeriksa kesesuaian laporan tersebut, apakah sesuai dengan pembayarannya. Apabila tidak sesuai, ada 2 prosesnya. Apabila tidak sesuai maka ada 2 prosesnya setelah ini. Apabila tidak sesuai maka catatan laporan akan dikembalikan ke penjual dan diharuskan direvisi. Apabila sesuai maka langsung mengakses laporan penjualan barang dan selesai.
Ini untuk keterangannya. Keterangan use case diagram dan activity diagram. Pertama, penjual menerima daftar barang apa saja yang mau dibeli oleh penjual. Lalu penjual mengecek stok ketersediaan barang berdasarkan barang yang mau dibeli, apakah masih kosong atau habis. Bila habis, transaksi berhenti dan selesai di tengah jalan. Bila habis, transaksi berhenti dan selesai di tengah jalan. Apabila tersedia stoknya, maka pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran untuk barang tersebut. Transaksi si pembeli selesai setelah struk pembayaran diterima. Setelah pembayaran selesai, maka penjual mencatat laporan penjualan dari transaksi tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan atau admin mereka. Maksudnya admin akan memeriksa apakah laporan penjualan tersebut sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan tadi. Bila laporan sesuai, maka admin baru mengakses laporan penjualan barang tersebut. Ini yaitu contoh ini adalah user interface-nya. Ini tampilan pertamanya, yaitu kita harus untuk masuk ke aplikasi tersebut, kita harus memasukkan username dan password. Namun hanya bisa digunakan oleh pelaku yang berada di toko tersebut saja, misalnya pembeli, penjual, dan admin. Kalau hanya orang luar kayak parkiran gitu nggak bisa membukanya. Username dan passwordnya untuk pembeli sudah diberikan oleh penjual, jadi nggak bisa membuat sendiri agar lebih aman gitu. Ini username, password, lalu masuk. Nah, ini adalah data barangnya, barang apa aja yang tersedia di situ dan stoknya berapa. Ini karena ini saya contohnya membuat hanya 3, bisa lebih barangnya, bisa banyak karena kan ini toko. Nah, ini HP-nya, ini nama barang, harga barang, stok penjualan. Klik di sini apabila menambah data dan bisa balik lagi ke tampilan awal bila nggak jadi pilih. Lalu ini mengisi rincian menambah data barangnya untuk penjual. Misalnya ada barang baru dari distributor, kan harus ditambahkan ke data aplikasi tersebut. Nah, ini mengisikan nomornya, nama barang, harga barangnya, dan stoknya dapat berapa gitu, lalu menyimpannya. Oh iya, ini tuh tampilan untuk memilih sebagai siapa kita, sebagai admin, sebagai seller, atau sebagai pembeli. Nah, ini contoh tampilannya bila sedang ada di website. Nah, gini. Keterangan user interface. Pertama, pada tampilan awal kita pilih kita akan login sebagai admin, seller, atau pembeli. Setelah itu kita masukkan username beserta password untuk login. Maka kita akan memasuki tampilan data bila sebagai admin atau seller dan akan tampil daftar barang jual bila sebagai pembeli. Bagi admin atau seller bisa klik menambah data. Bagi pembeli bisa klik pilih barang untuk membeli barang. Bagi seller dan admin, setelah masuk halaman selanjutnya, bisa menambahkan info barang yang akan ditambahkan ke data sesuai dengan opsi-opsi yang tersedia. Setelah itu, klik Save untuk menyimpan perubahan atau penambahan data. Tugas 9 yaitu membuat diagram kelas. Kelas diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Nah, ini tuh seperti basis data gitu loh. Kita membuat tabel lalu membuat relasinya. Ini pertama penjual. Kita membuat ID, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, jabatan. Nah, ini kanannya itu sesuai dengan tipe datanya. Misalnya ID maka integer, nama itu long. Kalau biasanya sih dalam bahasa lain itu string lah. Long itu. Jenis kelamin boolean. Yang bagian bawahnya ini adalah penampilan datanya gitu. Misalnya menampilkan data, maka tampil data penjual. Ini tipe datanya adalah void, tambah data penjual, delete penjual. Misalnya penjual tersebut bisa aja kan pindah atau mau ganti data, bisa dihapus gitu. Penjual itu ini relasinya bisa ke admin karena kan penjual juga menyerahkan laporan penjualan itu ke admin juga kan. Nah, ini namanya ID, nama, jenis kelamin, TTL, alamat pekerjaan, jabatan lain.
yang sebelah kanan ini adalah tipe datanya. Bawahnya ini adalah prosesnya apa yang bisa dilakukan oleh pelaku tersebut pada aplikasinya. Misalnya admin ini bisa menampilkan data, maka tampil data admin, tipe datanya void, tambah data admin void, delete admin void, ubah data void. Oh iya, di sini kita bisa admin bisa langsung mengubah datanya atau bisa menghapusnya juga, bisa misalnya lagi sibuk atau mak keluar dari pekerjaan tersebut kan bisa delete. Nah, ini pembeli relasinya ke penjual udah jelas kan, karena pembeli itu kan membeli barang kan ke penjualnya. Di sini ada pembeli itu memiliki data berupa ID, nama, alamat, TTL, pekerjaan, dan jenis kelamin. Sebelah kanan ini adalah tipe datanya. Khusus ID itu integer dan yang lainnya itu long. Yang bisa dilakukan pembeli yaitu tampil data, nambah data, delete data, dan edit data. Edit data itu maksudnya bukan mengubah gitu, tapi kita merubah mau beli yang lain gitu, misalnya nggak jadi atau enggak. Oh iya berarti ini edit data seharusnya tidak usah karena kan sama saja dengan tambah data dan delete gitu. Harusnya ini edit data hanya bisa dilakukan oleh penjual dan admin. Nah, ini tipe datanya semua void. Lalu pembeli memiliki relasi ke barang karena kan jelas pembeli itu kan membelinya itu ya barang ke situ kan, berupa handphone, nggak mungkin hanya lihat-lihat gitu. Nah, ini penjual memiliki hubungan dengan barang karena penjual itulah yang menjual barang tersebut. Admin juga memiliki relasi dengan barang karena menyesuaikan data barang tersebut yang udah dibeli dengan data pembayarannya. Nah, ini barang memiliki data berupa ID barang, nama barang, jenis barang, kategori, harga barang, merek barang, jumlah barang, dan total harga. Oh, ini salah. Seharusnya jumlah barang itu menggunakan integer dan total harga menggunakan integer. Ini ID barang udah benar pakai integer, yang lainnya memakai long. Untuk yang ada barang yang bisa dilakukan ke barang yaitu menampilkan data barang, yaitu tampil barang void, memilih barang yaitu pilih barang void. Void itu adalah tipe datanya. Menambah barang yaitu tambah barang void, delete barang void, dan mengubah atau edit data barang void. Tugas 10, membuat relasi antar kelas. Relasi antar kelas diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Nah, ini sama seperti tadi, seperti tugas 9. Hanya bedanya kalau yang tadi itu tugas yang sebelumnya itu bisa hanya membuat tabelnya saja. Namun untuk tugas membuat relasi antar kelas kita harus membuat relasinya ini nih, hubungan garisnya ini. Karena kan namanya saja relasi itu adalah hubungan. Penjelasannya, asosiasi per relasi. Pada relasi antara penjual dan barang adalah untuk menunjukkan bahwa penjual bekerja sebagai orang yang dapat mengkonfirmasi data dan mengecek ketersediaan barang-barang yang dibeli pembeli dan juga memprosesnya. Relasi pembeli ke penjual menunjukkan bahwa pembeli menyerahkan daftar barang yang dibeli kepada pembeli untuk diproses. Relasi pembeli ke barang menunjukkan bahwa pembeli dapat menambahkan atau mengurangi pada daftar barang beli. Relasi penjual ke admin menunjukkan bahwa penjual setelah selesai membuat laporan penjualan barang maka menyerahkannya kepada admin untuk dicek. Relasi admin ke barang yaitu untuk menunjukkan bahwa admin bekerja untuk mengecek laporan penjualan barang yang telah diterima dan mencocokkan dengan laporan pembayaran yang telah dibeli. Metodenya untuk menampilkan, menambah, dan menghapus data penjual dapat dilakukan oleh penjual dan admin saja karena bersifat privasi. Untuk data admin juga hanya bisa diakses oleh admin saja. Namun penjual maupun pembeli tidak dapat mengaksesnya, yaitu menambah, melihat, dan mengedit data.
Data pembeli dapat dilihat oleh penjual dan admin, namun tetap privasi, yaitu hanya dalam ruang lingkup transaksi. Untuk data barang bersifat global dalam melihat dan mengecek ketersediaan barangnya, namun untuk mengeditnya dan menambahkannya hanya bisa dilakukan penjual dan admin. Yang C, alur kelas diagram. Penjual dapat menambah, menampilkan, dan menghapus data penjual, menerima daftar barang dari pembeli, dan menyerahkan laporan penjualan barang ke admin. Pembeli dapat menampilkan, menambah, menghapus, dan mengubah data pembeli, mencatat dan menyerahkan. Maksudnya mengubah data pembeli itu kayak nama gitu loh, misalnya salah nulis, yaitu mencatat dan menyerahkan daftar barang yang dibeli ke pembeli. Admin dapat menampilkan, menambah, menghapus, dan mengubah data admin, menerima laporan penjualan barang dan mencocokkannya dengan penyelesaian pembayaran apakah sesuai atau tidak. Barang, infonya dapat ditampilkan, dipilih oleh pembeli, ditambahkan, dihapus, dan diedit. Merupakan suatu objek utama yang digunakan pada alur kelas diagram tersebut berupa sistem penjualan handphone. Tugas 11. Membuat sequence diagram. Sequence diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Yang A yaitu untuk proses loginnya. Di sini tampilannya seperti ini karena saya menggunakan aplikasi berupa Asta UML. Yang pertama login. Untuk login nih, ini kan ada login dan tampilan aplikasi prosesnya. Untuk aktornya ada pembeli, penjual, dan admin. Pertama mereka menulis username dan kata sandi, memasukkan username dan kata sandi, lalu ini prosesnya ke kanan, submit data, lalu mengautentikasi. Aplikasinya itu melakukan autentikasi. Apabila user ditemukan, maka berarti telah berhasil memasuki aplikasi. Nanti akan muncul notif username dan kata sandi ditemukan. Ada opsi lain yang kedua, yaitu apabila username dan kata sandi tidak ditemukan. Yang pertama, memasukkan username dan kata sandi, lalu mensubmitnya dan aplikasinya mengautentikasi. Apabila username yang dimasukkan salah, maka akan ada notif Anda gagal login ke aplikasi. Username dan password harus benar untuk login. Yang kedua adalah B, data barang. Data barang ini ada prosesnya itu pembelian barang dan pembayaran. Aktornya sama, ada pembeli, penjual, dan admin. Ada dua opsi. Yang pertama, apabila barang yang dibeli tersedia. Nah, prosesnya pertama, pilih barang, lihat barang, dan tambahkan barang ke keranjang. Maksudnya itu keranjangan di dalam aplikasinya gitu loh. Aplikasi penjualannya bukan keranjang beneran. Nah, setelah itu pembelian berhasil, maka segera lakukan pembayaran. Lalu kita mereka ke aplikasinya udah berhasil, maka proses pembayarannya akan berjalan, dan apabila pembayaran berhasil, maka akan muncul notif pembelian barang berhasil. Opsi kedua yaitu apabila barang yang dibeli habis. Apabila barang yang dibeli habis, prosesnya itu pertama pilih barang, lihat barang, dan tambahkan barang ke keranjang sama untuk yang pertama. Lalu pembelian berhasil, segera lakukan pembayaran. Lalu lakukan pembayaran tersebut, aplikasinya proses pembayarannya berjalan. Apabila pembayaran tidak berhasil, maka proses pembelian barang tidak berhasil karena stoknya habis. Yang ketiga yaitu sequence diagram berupa pembayaran. Di sini ada menu pembayaran dan pemilihan pembayaran. Aktornya sama, ada pembeli, penjual, dan admin. Untuk opsi pertama yaitu apabila pembayaran sesuai dengan nominal harganya. Pertama, memasuki ke menu pembayaran, lalu memilih jenis pembayaran dan klik bayar. Nantinya aplikasi akan mengkonfirmasi pembayarannya. Apabila berhasil, maka proses pembayarannya selesai. Opsi kedua yaitu apabila pembayaran kurang atau tidak sesuai nominal harga. Proses pertamanya yaitu memasuki menu pembayaran, lalu memilih jenis pembayaran dan klik bayar, lalu mengkonfirmasi pembayaran
itu tidak dapat diproses. Apabila pembayaran tersebut tidak dapat diproses, maka proses pembayaran tidak berhasil. Tugas 12 yaitu menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Di sini saya menggunakan tabel perhitungan UCP dan cost of effort. Yang pertama untuk teknikalnya seperti ini. Yang pertama yaitu technical faktornya adalah distribute system required. Semakin sistemnya butuh banyak infrastruktur untuk simpan data atau kerjakan proses, nilainya semakin tinggi. Hanya pakai CPU versus harus pakai GPU nilainya pasti beda. Database hanya disimpan di single storage versus multiple storage pasti nilainya beda. Di sini saya isi nilainya 1. Response time is important. Semakin pentingnya response time, jadi ukuran keberhasilan sistem nilainya semakin tinggi. Response time yaitu contoh waktu loading page. Contohnya waktu loading page sampai munculnya konten. Ini saya isi nilainya 3 karena setengah-setengah. And user efficiency. Semakin pentingnya pemahaman bahwa user harus cepat dan merasa mudah pakai aplikasi ini, nilainya semakin tinggi. Tapi kalau bodoh amat dengan itu, yang penting sistemnya kompleks, bisa palu gada, maka pasang nilai rendah. Di sini saya memasang nilainya rendah 2 saja karena yang penting sistemnya itu kompleks walaupun penggunaannya sederhana. Maksudnya pemahaman usernya yang penting paham gitu. Yang keempat, kompleks internal proses ya required. Semakin kompleks algoritma yang dipakai, nilainya semakin tinggi. Karena algoritma yang dipakai sedikit, maka saya isinya nilainya 2. Yang kelima, reusable code must be a focus. Semakin sering source code dipakai berulang kali di banyak function atau fitur, nilainya semakin kecil. Saya memberi nilai 1 karena banyak kode yang berulang-ulang. Installation is. Semakin user paham secara instalasi atau misalnya sesama orang IT, nilainya semakin rendah karena instalasinya sistemnya terasa lebih mudah. Saya beri nilai 0 karena sangat mudah dipahami aplikasinya. Usability. Semakin pentingnya nilai usability bagi kesuksesan sistem, nilainya semakin tinggi. Tapi kalau bodoh amat dengan UI atau UX seperti Shopee, nilainya boleh rendah. Karena ini seperti aplikasi online pada umumnya atau bahkan lebih sederhana, nilai usability-nya, maka saya kasih nilai 2. Yang ke-8, cross platform support. Semakin banyak platform yang harus dibuat untuk sistem ini, nilainya semakin besar. Hanya di desktop versus di desktop, mobile, Videotron nilainya berbeda. Karena platform yang saya gunakan sedikit, maka saya kasih nilai 2. Easy to change. Semakin sering sistem harus butuh update atau versioning di masa depan, nilainya semakin tinggi. Karena aplikasi ini jarang diupdate, maka saya beri nilai 1. 10. Highly concurrent. Semakin banyak transaksi data yang harus melalui proses commit database secara simultan atau bersamaan di banyak tempat, nilainya semakin tinggi. Misalnya banyaknya transaksi nasabah yang transfer lalu tarik tunai lewat internet banking atau ATM yang mesinnya ada di mana-mana. Ini karena lumayan jadi saya kasih nilai 3. Custom security. Semakin banyak level keamanan yang diterapkan di sistem, nilai semakin tinggi. Saya kasih nilai tinggi yaitu 4 karena aplikasi ini aman. Keamanannya tinggi. Dependence on third party code. Semakin banyak source code atau library yang dipakai dari sumber eksternal, misal ambil dari ResourceGate yang terpercaya, nilainya semakin rendah karena semakin ringan programmernya berpikir pemecahan masalah. Saya kasih nilai 1 karena source code-nya sedikit. User training. Semakin lama atau sulit usernya diajari, nilainya semakin tinggi. Saya kasih nilai 2 karena walaupun lama tidak terlalu lama gitu. Yang
Yaitu tabel kedua yaitu environmental. Yang pertama, familiarity with the project. Semakin lama pengalaman programmer mengerjakan project software, nilainya semakin tinggi. Saya kasih nilai 2 karena saya belum begitu lama pengalamannya dengan programmer. Application experience. Semakin lama pengalaman programmer mengerjakan project software yang serupa dengan yang sekarang dikerjakan, nilainya semakin tinggi. Saya kasih nilainya sedang yaitu 3. Karena tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. OO programming experience. Semakin lama pengalaman tim mengerjakan proyek berbasis OO object oriented programming, nilainya semakin tinggi. Saya kasih nilai 1 karena pengalaman timnya dalam OOP belum lama. Lead analyst capability. Semakin senior posisi lead analyst atau ketua regu para sistem analis, nilainya semakin tinggi. Saya kasih nilai 1 karena saya belum senior. Motivation. Semakin tinggi motivasi tim, nilai semakin tinggi. Saya kasih nilai lumayan tinggi yaitu 3. Enggak tinggi, ini 3 itu pertengahan karena ada yang motivasinya tinggi, ada yang motivasinya biasa aja. Stable requirements. Semakin tinggi nilai yang diberikan menandakan requirement sistemnya semakin banyak perubahan sehingga akibatnya pekerjaan semakin banyak. Saya kasih nilai 2 karena sistemnya tidak terlalu banyak perubahannya. Part-time staff. Semakin tinggi nilai yang diberikan menandakan semakin banyak staff yang direkrut secara part-time atau masih pakai konsultan dari perusahaan lain. Saya kasih nilai 1 karena belum memiliki konsultan atau perusahaan lain. Difficult programming language. Semakin tinggi nilai yang diberikan menandakan bahwa bahasa pemrograman yang dipakai mempunyai tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Saya kasih nilai 3 karena berada di pertengahan, tidak terlalu sulit namun tidak terlalu susah. Tabel ketiga yaitu ini tabel use case-nya. Nah, ini pertama ada simple, average, dan kompleks. Jumlah transaksi bisa kita cek di user base atau di sequence diagram. Lihat apakah ada message yang dikirim dan direspon balik sebagai tanda terjadinya transaksi give and take. Di sini saya memiliki use case-nya yang simple ada 3, yang average atau rata-rata ada 7, dan kompleks tidak ada. Yang simple ada 5, yaitu login, memilih user, pendaftaran, logout. Yang average ada 10, yaitu ini salah, yang tadi simple itu ada 4, ini average 5 atau 4 nya ini. Ini sesuai dengan number of use case-nya, ini bukan yang multiplayer. Ini multiplayer ini kan hanya keterangan. Nah, ini yang kita isi yaitu number of use case. Saya yang simple memiliki 3 kan, yaitu login, memilih user, dan pendaftaran member. Untuk logout ini tambahan aja. Logout ini termasuknya ke login karena kan login dan logout. Average kita memiliki 10, yaitu menerima daftar barang yang dibeli, cek ketersediaan barang, proses pembayaran, mencetak struk pembayaran, mencatat laporan penjualan barang, pemeriksaan kesesuaian laporan penjualan barang dengan transaksi pembayaran, dan accept laporan penjualan barang. Tabel keempat yaitu aktor. Sini saya nulis aktornya 3 karena kompleks. Simple yaitu bila hanya berupa API. Average apabila berupa manusia yang berinteraksi melalui protokol jaringan atau sistem eksternal. Kompleks yaitu bila berupa manusia yang berinteraksi melalui GUI. Kompleksnya yaitu ada 3 kan tadi, yaitu pembeli, penjual, dan admin. Yang kelima yaitu perhitungan akhir atau final calculation-nya. Sini akan ada technical complexity factor, environmental factor, use case point, dan actor weighting. Ini menyesuaikan dengan tabel yang sebelum-sebelumnya apabila kita menggunakan template-nya yaitu yang dari praktikum APPL.
Untuk yang bisa diisi di sini yang tidak otomatis yaitu hours of effort per use case point. Bisa diganti 20 atau 30 atau nilai konstan apapun sesuai referensi yang valid. Saya mengisinya nilainya 10. Untuk use case point itu sudah otomatis hitung. Sekian presentasi dari saya tugas pertemuan 8 sampai 12 APPL uji kompetensi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.